Melanjutkan pembahasan sebelumnya di mana berkat bantuan Xian, Xiaoyan pun akhirnya berhasil mengekstrak cairan darah dari mayat Magical Beast tingkat 7 yang dia dapatkan dari pelelangan. Saat ini Xiaoyan pun berniat untuk memurnikan tengkorak Magical Beast tersebut untuk mengambil inti core yang tersembunyi di dalamnya. Namun begitu Xiaoyan membakarnya dengan api surgawi, Xian pun seketika bersuara dan mengatakan bahwa tindakan Xiaoyan itu hanya akan melenyapkan inti core yang sedang dia cari. Jika ingin mendapatkannya, Xiaoyan harus menuangkan cairan darah yang dia ekstrak sebelumnya ke permukaan tengkorak terlebih dahulu, baru membakarnya dengan api surgawi. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun bergegas mengambil cairan darah dari dalam botol giok dan melakukan semua proses sesuai dengan arahan yang Xian sebutkan. Tak lama kemudian, sebuah ledakan cahaya yang sangat kuat pun terjadi. Begitu cahaya itu menghilang, Xiaoyan pun seketika tercengang setelah melihat ada sebuah kristal yang muncul dari dalam tengkorak yang sedang dia bakar. Di situ Xiaoyan dapat merasakan bahwa energi yang terkandung di dalam kristal tersebut benar-benar sangat menakutkan. Tidak diragukan lagi, benda ini jelas adalah inti core yang sedang Xiaoyan cari. Namun tepat ketika inti core ini muncul, Xian tiba-tiba saja menjadi linglung dan segera berlindung di balik Xiaoyan. Melihat sikap aneh yang ditunjukkan Xian, Xiaoyan pun semakin yakin bahwa mayat Magical Beast tingkat 7 itu sepertinya benar-benar adalah musuh alami Xian dan spesiesnya. Waduh, kira-kira jenis Magical Beast apa itu guys ya, sampai bisa bikin si tukang mukbang ketakutan begitu. Nah, untuk menghindari efek buruk lainnya, Xiaoyan pun segera menyimpan inti core tersebut ke dalam kotak giok yang telah dia sediakan. Dikarenakan sudah larut malam, Xiaoyan pun menyuruh Xian agar segera kembali ke kamarnya agar tidak memancing perhatian orang lain. Singkat cerita, hari pun berganti, terlihat kini Xiaoyan sedang melakukan sedikit pelatihan untuk melemaskan otot-ototnya. Tak lama kemudian, Xiaoli pun akhirnya datang menghampiri Xiaoyan. Melihat energi Dao yang terpancar dari tubuh Xiaoyan, Xiaoli pun seketika sadar bahwa adiknya itu setidaknya telah mencapai bintang 4 Do Huang. Meski begitu, kekuatan tempur Xiaoyan yang sebenarnya bisa dikatakan setara dengan seorang ahli puncak Do Huang. Bahkan jika Xiaoyan mengerahkan beberapa kartu truf miliknya, dia dapat bersaing dengan elit Douzong sejati seperti yang kita lihat selama ini. Di sisi lain, Xiaoyan juga dapat merasakan bahwa Xiaoli saat ini telah mencapai puncak Do Huang dan hanya perlu satu langkah lagi untuk menerobos ke ranah Do Huang. Melihat kemajuan yang dialami kakaknya, Xiaoyan pun merasa senang dan bertanya kepada Xiaoli latihan apa yang telah dia lakukan selama 2 tahun ini. Xiaoli pun menjawab bahwa kemajuan pesat yang dia alami itu berkat pelatihan di Menara Qi yang ada di Akademi Jianan. Namun pelatihannya terpaksa harus dihentikan karena energi Fallen Heart Flame yang Xiaoyan tanam telah menghilang setengah tahun yang lalu. Begitu mendengar penjelasan Xiaoli, Xiaoyan pun tak menyangka bahwa Fallen Heart Flame ternyata sangat efektif untuk meningkatkan kekuatan kakaknya itu. Setelah termenung sejenak, Xiaoyan lantas mengeluarkan Fallen Heart Flame dari tangannya dan melemparkannya tepat ke jantung Xiaoli. Xiaoyan menjelaskan bahwa itu adalah benih api yang memiliki efek jauh lebih kuat dibandingkan melakukan pelatihan di Menara Qi. Dan untuk mengaktifkannya, Xiaoli hanya perlu menyalurkan energi Dao Qi di dalam tubuhnya saat menjalani pelatihan. Dengan metode ini, Xiaoyan yakin Xiaoli pasti bisa menerobos ke ranah Do Huang dalam waktu 2 tahun ke depan. Tentu saja hal tersebut membuat Xiaoli merasa sangat bahagia dan tak menyangka Xiaoyan mampu menemukan metode semacam itu. Xiaoli pun berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan Xiaoyan dan akan berlatih semaksimal mungkin. Tak lama kemudian, salah seorang tetua dari gerbang Xiao pun menghampiri Xiaoyan dan juga Xiaoli. Dia lantas mengatakan bahwa tetua Suqian meminta mereka untuk segera pergi ke halaman depan dikarenakan Old Yingsan sudah mulai bergerak meninggalkan kota Black Emperor. Mendengar informasi penting tersebut, mereka pun bergegas pergi menuju tempat tetua Suqian berada. Sesampainya di sana, Xiaoyan pun melihat dokter peri kecil dan juga Xian sudah datang lebih dulu dan berkumpul dengan anggota lainnya. Karena semua orang telah berkumpul, tetua Suqian lantas memberitahu bahwa berdasarkan informasi yang dia terima, Old Yingsan saat ini sudah pergi meninggalkan kota. Namun ada yang aneh di mana lelaki tua itu sama sekali tidak menyembunyikan jejaknya. Sebaliknya dia justru keluar melalui gerbang kota yang jelas-jelas diketahui oleh semua orang. Tentu saja tindakan Old Yingsan ini benar-benar membuat Xiaoyan dan yang lainnya dipenuhi kebingungan. Jika semua yang dilakukan oleh lelaki tua itu bukanlah sebuah jebakan,
maka bukankah tindakan ini bisa dibilang terlalu arogan? Dengan penglihatan Old Ying San, seharusnya dia tahu bahwa ada begitu banyak ahli Dozong selain dirinya yang datang ke pelelangan dan menginginkan saliva tubuh transformasi Bodhisattva. Sementara pikiran membingungkan ini terus memenuhi isi kepala semua orang, Xiaoyan lantas bertanya kepada Tetua Sukian, apakah Demon Flame Valley sudah mulai melakukan pergerakan? Tetua Sukian pun memberitahu bahwa setelah informasi kepergian Old Ying San tersebar, Demon Flame Valley yang sudah menunggu di luar kota pun langsung membuntuti lelaki tua itu dengan jarak yang cukup dekat. Dikarenakan Demon Flame Valley sudah bergerak, Xiaoyan pun tak bisa berdiam lebih lama lagi. Dia lalu berdiri dan memerintahkan semua orang untuk bergegas meninggalkan kota dan mengikuti jejak Old Ying San. Dengan begitu mereka akan tahu lebih jelas apa yang sebenarnya direncanakan oleh lelaki tua tersebut. Berita kepergian kelompok Xiaoyan ini pun dengan cepat ditransmisikan ke sekte Black Emperor. Mo Xingtian sungguh tak menyangka sosok alkemis yang telah menolaknya itu ternyata bergabung dengan Gerbang Xiao. Hal ini tentu akan mempersulit rencananya untuk menghabisi Xiaoyan, mengingat sekarang pihak mereka memiliki dua elit Dozong, yaitu dokter peri kecil dan juga Tetua Sukian. Di situ Qisan lantas berbicara perlahan dan memberitahu Mo Xingtian bahwa tampaknya ada yang aneh dengan Old Ying San. Mengingat karakternya yang begitu tertutup dan hati-hati, sangat mustahil baginya untuk bertindak secara terbuka. Tindakan ini seakan-akan adalah jebakan yang dia persiapkan untuk mengecoh para ahli yang berniat merebut cairan bodi di tangannya. Sementara itu di sisi lain kelompok Xiaoyan kini telah sampai di wilayah hutan tempat Old Ying San berada. Dari kejauhan Xiaoyan dapat melihat dengan jelas sosok lelaki tua tersebut berjalan dengan santainya tanpa mengkhawatirkan serangan para ahli yang sedang mengintainya dari segala arah. Akan tetapi meskipun ada begitu banyak ahli yang sudah berkumpul di area hutan, tak satu pun dari mereka yang berani bertindak gegabah mengingat betapa menakutkannya kekuatan yang dimiliki oleh Old Ying San. Pada umumnya seseorang pasti akan langsung melarikan diri secepat mungkin begitu mendapatkan harta berharga seperti cairan bodi. Namun yang dilakukan Old Ying San justru seakan disengaja untuk menarik perhatian semua orang. Hal ini tentu sangat mengganggu pikiran Xiaoyan dan membuatnya semakin yakin bahwa Old Ying San pasti telah merencanakan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh mereka semua. Selang beberapa waktu keributan pun mulai bergema di seluruh wilayah hutan tempat Xiaoyan berada. Tampaknya para ahli yang telah membuntuti Old Ying San sejak tadi sudah tidak bisa menahan diri lebih lama dan berniat untuk memulai penyerangan. Kelompok yang pertama kali muncul ini dipimpin oleh seorang ahli doang yang masih baru menempati wilayah Black Corner. Jadi mereka sama sekali tidak mengetahui betapa menakutkannya Old Ying San. Terlebih di pikiran mereka saat ini hanya ada cairan bodi sehingga apapun akan mereka lakukan, bahkan jika harus berhadapan dengan seorang elit Dozong sekalipun. Sesaat kemudian sekelompok orang ini lantas berpencar dan mengepung Old Ying San dari segala arah. Dalam sekejap sebuah formasi pedang pun terbentuk dan langsung dilancarkan tepat ke arah Old Ying San berada. Tepat ketika aura pedang itu jatuh, Old Ying San pun mulai bergerak layaknya sebuah ilusi dan dalam sekejap sekelompok pasukan yang menyerangnya itu pun tewas begitu saja. Tentu saja di hadapan seorang elit Dozong line up semacam ini bukanlah sesuatu yang perlu diperhitungkan. Namun setelah serangan pertama dilancarkan, kelompok lainnya pun ikut bermunculan dan mengepung Old Ying San secara bersamaan. Tampaknya godaan cairan bodi serta keterkaitannya dengan hati bodhisattva yang dirumorkan sebagai harta karun Douseng benar-benar telah membuat semua orang dipenuhi keserakahan. Seketika kerumunan manusia yang tak terhitung jumlahnya ini pun menggenggam erat senjata mereka masing-masing dan pergi menyebu ke arah Old Ying San. Di situ Old Ying San masih tenang dan tidak terlihat panik sedikit pun. Dalam hitungan detik, pilar Doqi yang sangat kuat pun terpancar dari tubuhnya dan siapapun yang diserang oleh pilar Doqi ini akan langsung kehilangan nyawa mereka kecuali ahli Do Huang ke atas. Tatapan Xiaoyan acuh tak acuh saat menyaksikan kekacauan besar yang meletus hebat di seluruh area hutan tersebut. Xiaoyan sama sekali tak memperdulikan ahli manapun yang menyerang dan tetap mengunci pandangannya ke arah Old Ying San untuk mencari tahu rencana busuk apa yang dia sembunyikan. Sesaat kemudian dokter peri kecil pun merasakan sesuatu dan mengatakan kepada Xiaoyan bahwa menurut pengamatannya Old Ying San yang mereka lihat saat ini tampaknya tidak memiliki kemurnian seorang elit Dozong.
Begitu mendengar perkataan dokter peri kecil, Xiaoyan pun seketika terkejut dan langsung mengerahkan persepsi spiritual miliknya. Namun di situ sebuah energi spiritual yang sangat kuat tiba-tiba muncul dan membentur persepsi spiritual milik Xiaoyan hingga menimbulkan ledakan spiritual yang cukup kuat. Ternyata energi spiritual ini berasal dari kelompok Demon Flame Valley yang berjarak tidak jauh dari lokasi Xiaoyan berada. Dengan tatapan dingin, Xiaoyan pun menyadari bahwa semua itu pasti berasal dari lelaki misterius berjubah abu-abu sebelumnya. Setelah memulihkan diri dari efek benturan tersebut, Xiaoyan pun kembali mengerahkan persepsi spiritual miliknya dan mulai mempelajari Old Ying San secara menyeluruh. Namun di situ ada sebuah lapisan energi yang menghalangi Xiaoyan untuk masuk ke dalam. Tentu saja Xiaoyan tak menyerah dan terus meningkatkan energi spiritual miliknya sampai batas maksimal. Setelah 2 menit berlalu, lapisan energi itu pun akhirnya berhasil dihancurkan. Ekspresi Xiaoyan pun seketika berubah menjadi suram begitu energi spiritual miliknya memasuki tubuh lelaki tua itu. Siapa sangka Old Ying San yang saat ini sedang dikeroyok oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya, ternyata bukan tubuh aslinya melainkan hanyalah sebuah bayangan spiritual atau kita sebut saja avatar Old Ying San. Pantas saja dia begitu berani keluar kota secara terang-terangan dan memancing para ahli. Ternyata dia menggunakan tubuh palsu untuk mengecoh semua orang sementara dia bisa dengan leluasa membawa kabur cairan body. Akhirnya kegelisahan serta keanehan yang Xiaoyan rasakan sejak awal pun terjawab sepenuhnya. Sesaat kemudian Xiaoyan lantas menjelaskan semua informasi yang dia ketahui itu kepada Tetua Suqian dan yang lainnya. Sontak hal ini pun membuat semua orang terkejut bukan main. Di situ Tetua Suqian merasa heran dan bertanya-tanya, jika yang mereka lihat itu hanyalah sebuah avatar, lantas mengapa auranya tampak seperti asli? Xiaoyan lalu menjelaskan bahwa avatar yang tidak biasa ini tampaknya diciptakan dari roh Old Ying San. Selain Yalau, ini merupakan pertama kalinya bagi Xiaoyan bertemu dengan seseorang yang dapat memanipulasi energi spiritual sampai sejauh itu. Tentu saja penjelasan Xiaoyan terkait avatar spiritual ini membuat Suqian dan juga dokter peri kecil terkejut bukan main. Meskipun mereka berdua juga seorang elit Dozong, namun mereka sama sekali tidak bisa menggunakan metode yang dipakai Old Ying San untuk menciptakan sebuah avatar spiritual. Setelah termenung sejenak, Xiaoyan lantas mengerahkan energi spiritualnya sekali lagi dan menyebarkannya ke seluruh permukaan langit. Dia yakin avatar tersebut pasti masih terhubung dengan tubuh asli Old Ying San yang bersembunyi entah di mana. Oleh karena itu, Xiaoyan pun berniat melacaknya dengan persepsi spiritual yang dia miliki. Di saat pertempuran sengit di bawah berlangsung hebat, Xiaoyan pun samar-samar dapat merasakan gelombang energi mengalir dari arah timur. Setelah mendapatkan petunjuk tersebut, Xiaoyan pun segera mengajak dokter peri kecil dan juga Xian agar segera pergi bersamanya. Sementara Tetua Suqian bisa mengikuti jejak yang mereka tinggalkan begitu avatar Old Ying San menghilang nantinya. Sementara itu, di suatu tempat yang terletak di bagian timur terlihat ada seorang lelaki tua yang sedang duduk bersila dan terus memancarkan energi spiritual dari seluruh tubuhnya. Sosok ini tidak lain adalah tubuh asli Old Ying San. Di tengah keheningan tersebut, Old Ying San pun merasakan kehadiran seseorang dan segera membuka kedua matanya untuk mengetahui siapakah yang datang mengganggunya kali ini. Benar saja, sekelompok manusia pun akhirnya muncul menghampiri Old Ying San. Ternyata mereka adalah Mo Xingtian, Moya, dan juga Qisan serta beberapa anggota sekte Black Emperor lainnya. Ekspresi Old Ying San pun seketika berubah, dia lantas bergumam bagaimana bisa Mo Xingtian menemukan keberadaannya. Tampaknya dia telah menambahkan sesuatu ke dalam cairan body sehingga dapat melacak siapapun yang membawa benda tersebut. Sesaat kemudian Mo Xingtian pun tertawa dan mengatakan bahwa dia hanya menambahkan sedikit jejak ki di dalamnya. Selain itu, Mo Xingtian juga tahu bahwa setelah menciptakan avatar spiritual, kekuatan Old Ying San saat ini telah menurun drastis bahkan bisa dikatakan tidak layak sebagai elit Dozong. Oleh karena itu, Mo Xingtian pun meminta Old Ying San agar menyerahkan cairan body kepadanya. Selama dia bersedia, maka Mo Xingtian berjanji akan melepaskannya dan mengangkatnya sebagai tamu jangka panjang di sekte Black Emperor. Meski kekuatannya telah menurun, tentu saja Old Ying San tidak akan menyerahkan cairan body yang dia dapatkan dengan susah payah kepada orang lain. Dalam hitungan detik, aura megah seorang elit Dozong pun menyebar dari tubuh Old Ying San hingga membuat semua anggota sekte Black Emperor kecuali Mo Xingtian pun terpaksa harus menjauh untuk menyelamatkan diri.
Nah, dikarenakan tawarannya ditolak mentah-mentah, Mo Xingtian pun memutuskan untuk bertarung dengan Old Yingsan dan merebut cairan bodi secara paksa. Dalam sekejap, energi Daoqi di dalam tubuhnya pun melonjak dan bertabrakan dengan aura Dosong milik Old Yingsan. Tepat ketika dua elit Dosong tersebut akan memulai pertarungan hebat, suara tawa pun tiba-tiba bergema di langit diiringi dengan munculnya sosok hitam yang mengatakan, tampaknya akan ada pertunjukan bagus di sini.